Ibu akan memberitahukan tujuan dari pelajaran ini, yaitu setelah membaca teks, kalian dapat menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang berikutnya yaitu setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Ya, kita akan belajar dari halaman 121. Sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ice breaking apa hari ini? Nah, Marina lagi. Sama-sama Marina ya? Ya, oke, diri. Ayo diri semuanya. Siapa yang mau jadi pemimpin? Kali-kali. Udah, ya udah. Ayo semuanya berdiri. Yang di belakang berdiri juga, ayo. Berdiri semuanya. Siap? Marina menari di atas menara. Ya, 1, 2, 3. Menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Memberi salam dan memimpin doa. Iya, berdoa dulu. Di Semarang. Bapak pernah di Semarang. Ada lagi yang di luar Jakarta atau luar pulau, di luar Pulau Jawa tuh kemana? Oh, ke Puncak. Puncak itu berarti di daerah Jawa Barat. Ada yang pernah ke Sumatera? Ada yang orang tuanya dari Pulau Sumatera? Neneknya dari Pulau Sumatera? Nggak ada. Banyak dari Pulau Jawa. Ada yang dari Kalimantan? Nggak ada. Ada yang dari Bali? Ke Bogor? Oke. Nggak apa-apa kalau baru nanti suatu hari bisa jalan-jalan ya. Iya. Ada yang pernah ke Taman Mini belum? Ada apa di Taman Mini? Ada apa? Bukan. Siapa yang ingat ada apa saja di Taman Mini? Mancur, selain mancur. Yang terkenal dari Taman Mini itu Taman Mini miniaturnya Indonesia.
Kita bisa lihat apa aja. Ada rumah-rumah nggak? Rumah-rumahnya sama apa enggak? Beda-beda rumahnya kan? Itu rumah-rumah yang dari seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Ada yang pernah masuk ke dalam rumah-rumahnya? Nah, di dalam rumahnya itu ada baju-baju adatnya loh. Ada pakaian adatnya, jadi bajunya seperti apa? Kalau orang Sumatera dari misalnya dari Padang bajunya seperti apa? Ada yang tahu nggak kalau baju orang Sumatera pakai apa? Yang perempuan pakai topinya yang kayak, ya kan? Yang kayak tanduk kerbau itu, yang kayak rumahnya. Kalau orang tua Jawa pakai apa? Pakai apa? Kebaya. Terus apa lagi? Pakai konde. Kenapa? Bandar Lampung. Bandar Lampung di Sumatera. Itu Sumatera. Mereka pakai baju yang namanya tapis. Ya, udah. Sekarang coba kita membaca tentang mengenal budaya Indonesia halaman 121. Ayo buka bukunya halaman 121. Udah? Coba kalian baca halaman 121 sampai kata disukai Tuhan di halaman berikutnya. Coba baca dengan tenang. Halaman 121 sampai 122 sampai kata disukai Tuhan. Baca masing-masing baca. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Dari paragraf pertama, apa yang kita bisa ambil dari paragraf pertama? Tulisannya, ya. Betul sekali, Indonesia negara yang kaya akan budaya. Oke, paragraf kedua. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Siapa yang mau ambil intisari dari paragraf 2? Dari paragraf 2, bertualang mengenal budaya Indonesia merupakan cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Inti bacaan paragraf kedua apa? Ayo. Ya.
Betul, bertualang mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Paragraf ketiga, keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan ini? Apa bedanya masyarakat yang tinggal di pegunungan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan? Nggak usah takut salah atau benar. Coba dulu. Apa bedanya masyarakat yang tinggal di pegunungan dan tinggal di pedesaan di pegunungan dengan yang di pantai? Coba, apa bedanya? Coba, sekarang gini, kita coba dari mata pekerjaan. Apa bedanya? Ya, misalnya ini kita bikin seperti ini. Pegunungan, pantai. Oke. Di sini itu mata pencaharian. Apa bedanya? Biasanya kalau orang di pegunungan ngapain? Lihat. Pengenalan. Siapa? Siapa tadi? Ya, kalau di pegunungan biasanya mereka jadi apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa? Biasanya, oke, di pantai dulu deh. Kalau yang di pantai paling dekat laut. Biasanya kerjanya sebagai apa? Nelayan. Kalau di pantai sebagai nelayan, kalau yang di pegunungan biasanya jadi apa? Berpetualang. Biasanya umumnya pekerjaannya sebagai di sawah. Kalau di sawah apa tuh pekerjaan apa? Petani. Mata pencahariannya sama apa beda? Beda, ya kan? Terus apa lagi? Kebiasaan apa lagi? Kebiasaannya apa lagi? Kesukaan makanannya. Kalau yang tinggal di pantai sukanya makan apa? Makan ikan. Kalau yang sini sayuran. Kalau yang tinggal di pantai susah nggak cari sayuran? Susah. Kalau yang di pegunungan gampang nggak cari ikan laut? Ikan laut susah. Adanya ikan air tawar. Beda kan kebiasaannya, cara makan makanannya juga beda. Ya, oke. Tapi semuanya sama, satu, ya. Nah, di halaman berikutnya, halaman 122 dikatakan, dapat dibuka bukunya, meskipun berbeda-beda bangsa Indonesia tetap dirukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Coba kita bayangin, orang yang tinggal di pantai bertemu dengan orang yang tinggal di pegunungan itu di pasar. Di pasar. Mereka di pasar. Ada satu pasar, orang pantai datang, orang pegunungan datang. Kira-kira apa yang akan mereka kerjakan di pasar? Menjual beli kan? Nah, kalau orang di pantai bisa menjual apa? Ikan. Orang pegunungan bisa menjual apa? Garam. Apakah orang pegunungan punya garam? Siapa yang menjual garam? Orang dari pantai. Ketemunya di pasar. Mereka bertemu, tetap rukun, ya kan? Saling membutuhkan. Karena Indonesia itu punya
berbeda, kita itu satu. Jadi walaupun berbeda tetap satu, ya. Ada di mana kita bisa lihat Bhinneka Tunggal Ika itu? Di Burung Garuda. Sebelah kanannya Burung Garuda. Di tengahnya, di bawahnya. Di bawahnya dia mencengkram lambang tulisan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu keragaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Sekarang kita lihat perilaku yang ada di halaman 122. Ada anak namanya si Udin dan si Edo. Ya, Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Di gambar berikutnya itu ada Siti dan Gayu. Siti berasal dari suku Minang, dari Padang. Gayu berasal dari Bali. Siti dan Gayu tetap rukun berteman. Siti dan Gayu menerima dan menghormati perbedaan. Yang gambar berikutnya, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang ibu tanya, teman kamu asalnya dari Pulau Jawa, yang satu dari Jakarta, dari Betawi. Berteman atau enggak? Ada nggak di rumahnya temannya agamanya berbeda? Enggak. Ada gimana? Mungkin nggak? Berteman kan? Kalau misalnya puasa, biasanya yang bermuslim itu akan bilang, saya, maaf ya saya mau makan ini. Dia nggak langsung makan di depan kita biasanya. Biasanya ibu keluarga akan makannya bungkus-bungkus di dalam. Ya kan? Benar kan? Itu saling kita menghormati agama lain. Nah, kita dapat satu katakan sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu. Apa itu namanya? Indonesia. Kalau kita lagi di luar negeri, itu maksud kita orang bilang, kamu asalnya dari mana? Saya dari Padang. Enggak. Biasanya kamu asalnya dari mana? Saya dari Indonesia. Walaupun dia dari, kamu dari mana? Dari Jawa. Oh, saya dari Indonesia. Pasti dia. Ya. Ayo, sekarang di halaman 123. Ya, halaman 123 ada soal latihan. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Ayo, kalian bisa mengumpulkan itu. Di sini aja apa? Oh, ini yang belum mau. Ya, yang belum mengerjakan dikerjakan. Ya, kalau yang udah silakan, kalau yang belum dikerjakan. Ayo. Halaman 123 coba dikerjakan. Nah, dikerjakan. 123 ya udah? Udah semuanya? Udah, siap ya? Kita praktek ya? Kita saling mencari jawaban. Ayo semuanya. Nomor 1, bermain dengan semua teman. Checklist. Kenapa checklist? Karena apa? Karena tidak boleh bermusuhan.
nggak bisa naik sepeda? Ayo cepetan naik, coba aku naik, ayo cepet naik. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena apa? Karena apa? Karena kita tidak boleh. Karena kan belum tentu kita harus mau mengerti, karena kita tidak bisa. Kita tidak boleh memaksa pendapat kita ya. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan contoh dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang mau coba? Contoh lain dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada? Apa ada lagi coba contohnya? Contohnya ada yang bisa? Coba bisa contoh Bhinneka Tunggal Ika selain yang di buku. Apa lagi? Apa ayo? Ada lagi nggak? Ada. Kalau misalnya contohnya gini, temannya bawa makanan, asalnya dari tempat intinya, dari kampung intinya, kita harus apa? Bilang ih makanannya apa ini? Boleh nggak? Kita harus bersyukur dan harus menghormati. Ya, kan itu makanan itu salah satu budaya loh. Budaya dari daerah masing-masing. Oke, sekarang Ibu mau tanya kesimpulan apa yang bisa kamu ambil setelah kita belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa? Ayo, apa? Apa yang bisa kita pelajari dari kalau dari sisi perilaku yang tadi ada berapa perilaku itu ada juga perilaku yang bisa kita contoh apa kira-kira kita boleh apa kita tidak boleh apa? Ayo, karena ini satu kesimpulan yang kita pelajari dari Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang mau coba? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo siapa? Siapa yang mau coba? Kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini. Kita harus menghormati sesama teman, kalau di sekolah sesama tetangga, kalau di rumah ya. Kira-kira kalian bisa mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika di rumah atau di sekolah? Enggak. Jadi nggak boleh ada lagi ribut. Lu dari sana nih, kamu dari sini, gue nggak mau bertanya. Karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang pelajaran yang pertama kita sudah selesai. Tolong ditutup kelas dengan membaca Alhamdulillah